Shalom, salam kasih di dalam Kristus. Dari hotel di Bandung, Abraham menyapa bersama saya, Nathan. Nah, kali ini akan membahas mengenai peperangan rohani. Nah, saudara-saudari, banyak banget nih yang membahas mengenai peperangan rohani, yang dimana dikatakan bahwa peperangan rohani itu kita menggunakan kekuatan kesaktian kita melawan roh-roh di udara. Dan ayat firman yang dikaitkan terhadap hal ini adalah Efesus 6 ayat 12. Tapi saudara-saudari, apakah pernyataan seperti itu sesuai dengan firman? Nah, saudara-saudari, kita akan mengupas tuntas dari bagian awalnya, yang dimana apakah di dunia ini ada yang namanya roh baik dan roh jahat? Oke, saudara-saudari, kekristenan itu adalah dimana kita berbicara tentang Kristus. Jadi roh baik dan roh jahat itu berlaku pada orang yang masih hidup di dalam kegelapan, yang masih kehidupannya itu secara dunia. Nah, lalu apakah yang dimana kita lihat banyak sekali pemimpin-pemimpin rohani yang dimana mereka melakukan adu sakti dengan kuasa-kuasa gelap, itu merupakan peperangan rohani. Nah, ternyata saudara-saudari, ada nih ayatnya, Yohanes 1 ayat ke-5. yang dimana terang dan gelap tidak dapat bersatu. Jadi peperangan rohani itu bukan lagi mengenai kita saling adu sakti dengan kuasa gelap. Jadi pernyataan dan peristiwa seperti itu telah dipatahkan. Nah, mengapa tadi pernyataan seperti itu dipatahkan, saudara-saudari? Karena Kristus telah menang. Iblis dan roh jahat itu sudah bukan lagi tandingan Allah. Nah, jadi ketika kita manusia sudah mau untuk berjuang menjadi murid Kristus, maka gelap juga sama saja bukan lagi tandingan kita. Si gelap dan roh jahat ini pastinya akan kabur kocar-kacir dan takut terhadap kita, yang dimana kita sudah menjadi terang yang sama seperti Kristus. Ada ayatnya di Roma 8 ayat 31. Saudara-saudari nanti bisa baca di rumah, tapi kita sendiri juga nanti bakal menampilkan di layar. Nah, jadi peperangan rohani itu yang sesungguhnya seperti apa sih? Dan perjuangan kita sebagai orang yang mau berjuang itu bagaimana? Nah, saudara-saudari, ternyata peperangan rohani yang sesungguhnya itu adalah di mana kita melawan kedagingan kita. Kita memikul salib, kita melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara-saudari, bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis? Ada ayatnya di Efesus 6 ayat 13 sampai 15, yang dimana kita harus mengambil senjata Allah. Nah, dengan senjata Allah ini kita bisa bertahan melawan setiap tipu muslihat iblis. Nah, dan perjuangan apa yang kita sebagai murid Kristus ini lakukan di dalam peperangan rohani ini? Nah, perjuangannya itu adalah di mana kita mematikan kedagingan kita, kita melawan hawa nafsu kita, dan kita menyangkal diri kita. Nah, ada ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 1, yang dimana itu
penderitaan badani, ya kan? Tadi itu menyangkal diri, memikul salib. Nah, itu merupakan penderitaan badani yang dimana itu yang harus kita perjuangkan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kita sebagai orang yang mau berjuang di dunia ini agar kita bisa seperti Kristus, yaitu dimana kita tetap harus berjuang dan hidup di dalam Kristus. Jadi kita peperangan rohani yang kita lakukan itu sudah bukan lagi mengenai adu sakti tadi. Peperangan rohani yang benar itu adalah di mana kita mempertahankan diri kita agar kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam Kristus. Ada ayatnya di Yohanes 5 ayat 24. Seperti itu arti peperangan rohani yang sesungguhnya. Kiranya saudara-saudari di rumah bisa merenungkan ini dan melakukannya di dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Stay safe, stay home. Roh Kudus menyertai. Sampai jumpa.